Baru kita 1 kali seri. yang menjadi masalah juga di kualifikasi ini adalah kita mencetak 2 gol lewat penalti. Iya. Dan shot kita dalam 2 pertandingan ini sangat terbatas ya. Itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah karena sebenarnya sudah terlihat ketika melawan Lebanon gitu. Tapi tim kepelatihan masih pede menggunakan cara yang sama. Iya, iya. Pilihan pemain di kali ini lebih bagus. Garis pertahanan di match ini jauh lebih bagus. Garis pertahanan tidak setinggi lawan Arab gitu. Tetapi yang masalahnya masih juga menjadi soal adalah di lini depan. Ini akan menjadi hari kekecewaan terbesar bagi publik sepak bola Indonesia. Itulah, bukan soal siapa pelatihnya, tapi yang menjadi soal adalah membangun itu tidak mudah. Membangun sesuatu itu tidak mudah, biarkan tugas selesai gitu. Iya betul 6 poin dari 4 pertandingan, tetapi kan urutan 2-nya tuh 7 poin doang gitu. Jadi semua di itu. Kalau mau berubahlah ketika waktunya tepat. Jangan suka berubah ketika waktunya salah, dan itu berkali-kali terjadi, bukan di sekarang aja gitu. Ya, di era-era sebelumnya juga. Era sebelumnya juga kita sudah menyaksikan hal seperti itu. Dan ini tuh sisa 3 pertandingan lah ibaratnya kan. Ya. Lagi-lagi masalah pentingnya ego, tuh waktu itu adalah ketika lawan Bahrain atau Cina, lalu kemudian 2 pertandingan ini. Lawan Arab Saudi kan kita udah menang kemarin di GBK juga. Dan di mana itu momen puncak Gitu, sebenarnya. Iya. Jadi jangan udah alasan keluar bertanggung jawab. Federasi harus bertanggung jawab. Bukan ini ya, keluar minta maaf karena kemarin kan jangan alasan lagi macam-macam. Jangan alasan lagi kalau ini kan targetnya nanti Piala Dunia berikut. Enggak, kemarin itu alasannya adalah menaikkan persentase kemungkinan lolos. Itu alasannya. Tidak suka gaya main lah dan segala macam kan. Makanya sekarang teman-teman di sini persentasenya juga, 0 nih. Ya, buat yang punya alasan, jangan salahkan juga publik sepak bola berharap katanya syahwatnya akan menuju Piala Dunia, terlalu ingin Piala Dunia. Tapi yang menjanjikan Piala Dunia itu siapa? Yang membicarakan kita akan punya peluang untuk Piala Dunia itu siapa? Yang memberikan sutikan-sutikan pemain itu siapa? Semuanya itu dari federasi, dan kita semua mengiyakan karena kita terbuai dengan plan-plan yang memang sudah disiapkan. Iya. Gitu. Dan ini masih ada 1,5 tahun ya sebelum Piala Asia. Jadi tentuin. Percaya apa enggak nih dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert? Kalau saya sih melihat game plan tidak ada sesuatu yang istimewa ya. Kalau pilihannya salah. Kalau mau pakai Belanda lagi silakan aja, tapi masih banyak pelatih yang bagus. Kita mulai dari nol, benar-benar dari nol. 1,5 tahun ya? Iya, karena masih ada 1,5 tahun sebelum Piala Asia. Dan ingat, Piala Asia kita udah nggak kualifikasi ya. Kita udah lolos langsung. Jadi kalau out gitu, sekalian out, cari pelatih baru, mau dari Jerman, Belanda, mau dari Wonosobo, terserah deh. Iya, maksudnya terserah kalian deh itu, mau federasi mau pilih dari mana gitu. Cuma itu ada momen-momen yang tepat gitu, bukan di tengah-tengah. Siapapun ganti pelatih di tengah-tengah itu, apalagi masih dalam track yang oke ya, dengan alasan komunikasi dan lain sebagainya gitu, itu nggak masuk akal. Itu seolah-olah merusak kredibilitas daripada pemain-pemain. Seolah-olah pemain-pemain itu tidak profesional, tidak mau bekerja sama kalau bukan dari golongannya saja atau dari orang yang satu negara sama mereka. Mereka itu profesional, udah dididik untuk profesional, dan mereka bisa bekerja sama dengan siapa aja kok. Dan kalau kemarin waktu cuma 3 bulan berani ganti pelatih, ini 1,5. Ini ada 1,5 tahun, silakan dipilih. U23 udah mulai nggak dipercaya ya, pecat aja daripada proyek-proyek lain ditukar-tukar ke pelatih gitu. Buat apa? Yang pertama-tama gue mau apresiasi kepada seluruh jajaran pemain. Pemain udah luar biasa. Luar biasa. Publik sepak bola Indonesia juga, ya lagi-lagi kita harus masih terus menjaga mimpi kita. Masih belum bisa kita berada di Piala Dunia. Lagi-lagi keputusan federasi membuat kita harus kembali mimpi lagi. Tapi apapun itu, gue nggak tahu kenapa gue masih lebih merasa lega ketika gagal bersama yang telah direncanakan dari awal, ketimbang di tengah jalan seperti ini. Memang nggak ada jaminan juga yang lama itu akan membawa kita ke Piala Dunia. Tapi mungkin kerelaan hati kita akan jauh lebih besar ketimbang yang saat ini. Iya. Itu sih kalau gua. Udahlah. Nggak ada sih salah pemain sih menurut gua. Udahlah, maksudnya
Nggak ada salah pemain. Jangan terlalu gila-gila total football kali. Apa? Pak Erik tuh terlalu gila-gila Iya. total football kali. Di awalnya kita Harusnya- ngerasa punya masalah dengan bahasa kayak- dengan pemain-pemain bukan ini, dulu. tapi ternyata ini masalahnya lebih kepada Inter Milan juga gitu tiba-tiba Frank de Boer. Maksudnya terlalu gila-gila. Sampai konsep punya bermain tujuan ternyata permasalahannya kan, strategi yang punya jadi masalah, bukan masalah kendala bahasa. Ya Waduh, tuh pemain kan seperti Inter apa? hampir hancur. Katanya pemain kelas dunia pun juga kalau strateginya nggak benar Iya. juga. Iya. Ya nggak benar. Kalau oke ada waktu 1,5 tahun menurut saya sih ganti ya. Dua-duanya U23 maupun ini Iya, karena ini ya kalau kalian lihat U23 main dengan kita lawan Arab Saudi atau kita lawan Lebanon atau kita lawan Australia itu sama tuh. Ya. Itu sama tuh. Iya. Kayak main tuh back yang pegang bola. Bahkan pemain kita udah pernah tanya juga bingung juga kenapa keputusan pelatih kayak begitu gitu. Cuman pegang bola tapi ujungnya Dan bingung. ingat ya kita itu jangan percaya kalau bilang kayak kita tuh punya skill individu yang bagus. Enggak. Iya. Maksudnya dalam lokal ya sehingga kita bisa main tiki taka dan lain sebagainya. Enggak, kita itu dari dulu tuh bermimpi bermain tiki taka, bermain ini. pelari, Tapi role kita tuh sebenarnya pelari gitu dan kita tuh quick counternya yang cepat. Dan ini salah. Iya, stop juga dengar-dengar. Stop. Iya. Dengar-dengar apa gosip-gosip wasit Gosip-gosip. sudah diatur. Plot twist kan ya gini ya. Plot twist kali nih, plot twist kali. Prank, Ini prank, adalah prank. ini adalah plot Prank, twist kan? terbesar untuk Indonesia saat ini. Nah, ya sudah kalau Coach, begitu. mungkin lu mau ngomong apa, Coach? Boleh aja lu kekecewaan kali ini. Gue yakin perasaan kita semua akan menjadi perasaan yang sama, satu Indonesia. Kayaknya kalau gue selesai sih sama yang Sekarang. Yang begini sama, iya. iya, sama pelatih ini udah selesai. Ya, tapi Iya. mohon dari segala hormat, ini kita menunggu banget respon dan juga Iya, nggak usah cari-cari samsak lah, nggak usah, kasihan. butuh aja. Nih, Siapa nih yang harus satu lagi dari ya, jangan hujat pemain mereka ini korban Iya. dari segala sistem yang Betul. ada. Terutama Betul. pemain ya. Pemain itu bisa Jangan underperform kapan aja gitu. Apalagi dalam keadaan tertekan, Iya. tidak nyaman, dalam keadaan gugup dan lain sebagainya gitu. Ya, dibutuhkan sosok. Kalau kita salahin ini pemain ini siapa suruh main Ligue 1 gitu. Lah, Enggak. orang federasi kalian nggak mau urus liganya jadi bagus. Setuju. Semua Ya pemain gimana? pasti yang dipilih bermain pasti akan mengeluarkan semua kemampuannya. Iya. Nggak akan mereka Ya. sengaja salah atau apa gitu. Kita harus tahu posisi kita tuh ada di Iya, mana. bahkan- Kita sepak bola Asia. Kita belajar aja dari Jepang tuh. Jepang udah di level kalahin tim-tim Eropa kan, bermain Iya, bagus melawan iya. tim-tim Eropa gitu. Mereka tuh ketika lawan tim-tim Arab juga mereka biarin aja. Pegang bola Mereka nggak mau possession Iya, yang penting. palsu gitu. Palsu. Mereka biarin aja karena mereka akan bikin kesalahan, hindari kontak fisik dan lain sebagainya Iya, gitu. iya. Hindari main dekat dengan bola, tapi mereka hukum negara-negara ini ketika bikin kesalahan udah. Dan Jepang mau bilang ini diatur apa? Jepang lulus terus kok itu. Iya. Dan Jepang stabil Iya, iya, banget di dunia gitu. Di dunia tuh stabil banget gitu. Nggak usah dulu kita jauh-jauh bersandar ke Belanda dan lain sebagainya. Itu lihat aja Jepang, pembinaannya juga oke gitu. Iya. Terus buat kalian, tim nasional kita saat ini akan melangkah sejauh apa untuk kedepannya nanti? Pembuktiannya sih Piala Asia ya. Iya, itu Nanti ya, harus di-reset 1 dari tahun sekarang setengah kalau lagi mau ya. harus di-reset lagi dari sekarang. Harus di-reset dari sekarang sih Iya. menurutku. Punya waktu cukup banyak 1,5 tahun justru, Panjang. justru makanya saya tidak Ini mengerti saatnya. kenapa pergantian perombakan besar-besaran itu terjadi di tengah-tengah. Sekarang ini kita punya waktu habis kualifikasi Piala Dunia 1,5 tahun bahkan kita tuh Iya. bisa siapin sebuah tim. Iya. 1,5 tahun itu berapa FIFA Matchday? Kita kan udah nggak kualifikasi, kita uji coba tuh. 12 berarti ya. Iya, Ya, sekitar segituan sekitar kita punya banyak sekali FIFA Matchday. Nah, kalau mau ganti pelatih, mau perform dan tidak performnya dia dengan alasan filosofis, ya gantilah di saat lenggang. Lenggang. Supaya filosofi itu bisa berubah dari nol. Bukan di saat proyek besar Bukan di seperti saat ini. filosofi Iya. itu lagi ditanam gitu untuk satu proyek. Nah, sebenarnya dari formasi mungkin ada bukan jauh ya, lebih baik dari yang pertama lawan Arab Saudi. Cuman ya kita tahu masih maksain 4 back juga. Kevin Dix bermain dengan sangat luar biasa sekali. Verdong juga militansinya ngeri. Pokoknya dari aspek pemain gue sulit untuk menyalahkan pemain gitu lah. Bahkan Ole yang masuk di babak kedua pun masih ngotot juga. Cuman ya skema permainannya aja yang masih jadi masalah, kan kita nggak ngerti. Counter pressing, half third-nya, second half-nya masih bisa bolong gitu ya. Pas giliran Irak udah ganti strategi tadi, udah habis sudah di tengah. Winning ball-nya sulit. Verdong terlalu banyak cover dari kiri tengah kiri lagi. Dix overlap-nya udah bagus banget. Ya. Itu terjadi. Zidane Iqbal dapat kesempatan fresh, stamina-nya oke. Jeder. Selesai. Nah. Ya kita
dari pemain gue bingung kalau mau disalahin siapa. Mungkin kalau lawan Arab Saudi kita bisa bilang Waklok atau Yakob gitu kan. Cuman ya di sini enggak, bos. Pemain udah menjalankan fungsinya, skemanya aja enggak jalan, sistemnya aja enggak jalan. Harus gue bilang kayak gitu. Ya pelatih mediocre, that's it. Yang udah dibekalin skuad mewah, yang udah dibekalin chemistry, yang udah dibekalin fundamental bagus, dan gagal. Nah, pertama kita bahas dulu lah sejak pemecatan STY ya. Gue sama sekali bukan quote and quote pemuja gitu ya, atau penyembah STY, enggak. Dan STY di pertandingan lawan China memang kurang gitu, memang membuat beberapa kesalahan taktikal lah atau line up gitu loh. Tapi ya di sisi yang lain dengan grup yang segitu beratnya dia masih bisa menang lawan Arab Saudi gitu kan. Nah, pembela-pembela PK ini, Patrick Kluivert ini selalu bilang, wah pakai gua 3 pertandingan 6 poin. Ya, 2-nya didapat dari lawan paling lemah di grup itu gitu. Satunya dibantai. Yang mana di round 5 pasti akan lebih berat lagi, dan ya memang lawannya Irak sama Arab Saudi kan. Nah, dipecat lah dia waktu itu. Pertama gue menyorotin dulu ketua PSSI dan sekaligus Menpora kita Pak Erick Thohir gitu. Pertama kita knowledge dulu apa kontribusi dan sumbangsi beliau buat sepak bola kita ya. Liga mungkin tidak berkembang banyak, tapi timnas kan berhasil menimbulkan harapan dan sense of belonging di tengah semua kesulitan hidup di negara ini gitu kan. Selalu Timnas Day itu jadi penyemangat kita gitu. Seenggaknya timnas kita masih enak ditonton gitu. Nah, Pak Erick Thohir memang ada sumbangsi di situ. Cuman ya keputusan kontroversialnya memecat STY di tengah betapa gentingnya, nggak ada turnamen yang lebih genting lagi yang pernah diikutin Indonesia, dan langkahnya tuh tinggal sedikit lagi. Pelatih yang membangun fundamental tim, pelatih yang berhasil menghidupkan cinta kepada sepak bola dari masyarakat Indonesia, pelatih yang berhasil memunculkan optimisme dipecat di tengah kompetisi gitu. Waktu itu gue nggak ikut menghujat Pak Erick Thohir karena gue rasa ya for greater good mungkin ya, kata dia, for greater good, dan dia betting sekeras itu gitu loh, pengen Indonesia lebih baik dan kesempatannya lebih besar kan, segitu pentingnya kualifikasi Piala Dunia, dan dia harus ngambil keputusan itu gitu. Ya, adalah beritanya di mana adalah dia bilang dinamikanya begitu kompleks dan lain sebagainya. Tentu spekulasi juga banyak muncul kenapa Pak ET mencat STY ya gitu, padahal udah mau diperpanjang, padahal udah diperpanjang sampai 2027. Nah, di situ ya Pak ET ngambil responsibility itu. Dan ternyata pemecatan itu kalau kita nilai secara objektif gitu ya, secara hal yang bisa diukur, berarti itu pemecatan yang sia-sia gitu. Karena pada akhirnya Indonesia juga nggak lolos Piala Dunia, Indonesia harus bayar kompensasi, Indonesia harus gaji pegawai lagi, gaji tim lagi, bangun dari awal lagi. Nah, sekarang tinggal kita tanya, Pak ET bentuk pertanggungjawabannya atas keputusan yang sangat berani itu, yang untuk merah putih ini, untuk timnas Indonesia ini apa, Pak? Jadi kenapa diganti kalau pada akhirnya kayak gini lagi gitu? Padahal kan semua orang tahu di situ kalau misalnya Pak Erick trust kepada STY, ya nggak ada jaminan juga lolos. Tapi seenggaknya ketika itu nggak lolos adalah, dan Pak Erick mau mencat STY misalnya, ya udah go ahead, masyarakat juga nggak bakal resisten. Tapi kali ini konyol banget ya. Dipecat dengan alasan chance Piala Dunianya bisa lebih besar gitu. Apa gitu, permainannya jadi lebih buruk, pelatih yang masuk juga gurem, catatannya juga buruk gitu, dan hasilnya juga buruk gitu. Sekarang tinggal kita tagih pertanggungjawabannya apa nih Pak gitu, mecat pelatih yang disukai, yang emang udah ada resultnya, yang ngubah timnas kita yang dicintain sampai sekarang di tengah kompetisi. Nah itu jadi pertanyaan yang seharusnya besok nih udah harus dijawab sama ketua PSSI sekaligus Menpora kita. 2, Patrick Kluivert nggak ada nego sih, pecat sih menurut gue. Nggak dipecat, gila namanya. Nggak ada, orang nonton bola juga tahu lah, nggak usah pakai teori macam-macam. Pelatih bodoh, udah, pelatih buruk, udah. Pelatih yang kalaupun dia tidak bodoh dan buruk ya, ya seharusnya kita bisa sepakat gagal. Untuk apa mempertahankan pelatih gagal? Dia nggak ngebangun apa-apa juga, nggak bikin legacy apa-apa juga. Datang berapa pertandingan gagal, that's it. Kalau emang mau bikin proyek jangka panjang, berarti ini orang harus dihapus dulu nih. Kalau tetap dipertahankan, gue yakin nggak akan ada orang ngeliat timnas dengan cara yang sama lagi. Dan gue juga bingung pundit-pundit yang belain
Patrick Kluivert mati-matian cuma dengan alasan 2 kali kemenangan. 2 kali kemenangan itu didapat dari Bahrain dan Cina gitu. Itu kalau masih bilang, oh ini harus dipertahankan tim pelatih yang terbaik, mana yang terbaiknya itu apa gitu? Ini kan pelatih emergency nih, yang dipercaya bisa nih. Ya kalau kayak gitu, kalau emang berpikir jangka panjang, ya pertahankan STY lah berarti. Kan sepak bola itu sesuatu yang bisa dinilai ya oleh mata orang gitu. Orang bisa ngelihat permainannya kayak gimana, passionnya kayak gimana, resultnya seperti apa. Masa gak ada yang bertanggung jawab? Masa setiap disaster ya udah diminta kitanya aja terima gitu loh. At least ada orang yang cukup punya malu gitu loh. Jangan malah perang opini di sosial media terus ngarahin harus digiring kayak gini, jangan. Ya sekrusial itu lawan Arab Saudi pakai pemain yang emang jam terbangnya masih minim banget atau pemain yang udah lama nggak dipanggil gitu. Kita cuman menuntut pertanggungjawaban aja, mau siapa gitu. Masa ya segitunya nggak ada. Ya gue berharap Patrick Kluivert bisa sadar diri dan langsung mundur. Sesuatu sedikit yang bisa dia selamatkan lah. Sedikit yang bisa dia selamatkan gitu. At least harga dirinya gitu. Ini pertaruhan yang diambil, dan pertaruhan pasti ada kausalitas dan konsekuensi. Masa bertaruh dengan sesuatu tapi nggak kehilangan apapun, aneh menurut gue aneh. Dan gelagatnya kan seperti itu kan, mulai banyak yang nggak ada tuh yang bisa mastiin. Wah, Bung Toel udah ngomong kayak gitu, nggak ada tuh kayak gini. Wah, mulai kita harus proyek jangka panjang, sportsmanship dong. Ini kan olahraga ya. Malah yang dia salahin, wah kita masih terlalu jauh Piala Dunia. Lah kalau kayak gitu kenapa lu ganti pelatih dari awal? Balik lagi, kalau nyalain pemain udah melakukan fungsi yang baik, bos. Bener-bener dengan baik, gue bingung. Dix itu main gila banget. Verdong, Haye. Ya mungkin yang agak flop mungkin Pelu Pessi, tapi Pelu Pessi itu sampai babak pertama anjing keren, covernya bener gitu loh. Nggak gerak itu Bayas. Cuman ya kita nggak lihat pola skema atau apa ini apa sih, mau dikurung kah, mau ditekan kah di first phase gitu? Enggak. Ini udah jelas nih, udah kita bahas sebelumnya. Ini Zidane, Iqbal disimpan ya kan, masuk dia udah ngacak-ngacak aja, nggak ada respon taktik apapun ya, sama dibiarin aja sampai dia ngegolin. Dan bahkan ketika tertinggal tuh nggak ada pressing defense line dinaikin juga nggak ada. Udah asis aja gitu. Baru akhirnya ganti, masuk Sananta kan, masuk Nathan. Pelatih guram gue bilang. Kalau misalnya mempertahankannya ada sesuatu yang kita bisa pertahankan, misalnya dari cara permainannya, dari tacticalnya, dari resultnya, ini nggak ada. Apa yang membuat? Jadi agak konyol juga sih sebenarnya kalau nanti. Tapi ya balik lagi, kita nggak pernah tahu kan. Kalau udah decision kayak gini bingung.